Saya mau tanya dulu deh sebelum dilanjutkan, ini mah biar gak pernah ngantuk. Siapa selama hidupnya yang pernah merasakan sakit sangat keras sekali? Siapa? Yo. Kula Ustaz, penyakitnya apa bu? Jantung. Lah sekarang masih hidup? Yeah. So, apa penyakit yang paling berbahaya untuk manusia? Wenten wong sing ngomong penyakit yang paling berbahaya itu jantung. Tetapi sebahaya-bahayanya penyakit jantung masih ada dokternya. Betul? Ada yang berobat di Indonesia, ada yang ke KS, ada yang ke Singapura, ada yang ke Jerman. Nggih. Wenten nggih penyakit jantung. Iki si Haji Ujang arep ngaji apa jadi ngomongin penyakit gitu. Sopo tebak. Ada lagi orang yang ngomong, oh penyakit mah yang paling berbahaya yang bisa mematikan adalah penyakit paru-paru. Betul? Ada lagi. Ada Ustaz, ada bebek gitu. Itu penyakit. Masya Allah. Oh, sebahaya-bahayanya penyakit yang tadi kita ucapkan, yang kita sebutkan, itu masih ada obatnya dan ada kemungkinan dia masih bisa sehat. Betul tidak? Iya kan? Dan kalaupun dia sakit, itu akan menjadi penawar dari Allah untuk merontokkan dosa-dosanya. Orang sakit A, orang sakit B, orang sakit C, orang sakit D, sakit apapun namanya, itu akan menjadi kiparat dari dosa-dosanya. Itulah kemurahan Allah. Masya Allah. Karena Allah melalui Rasulnya katakan, jangankan sakit keras, ibu jalan di jalanan nginjak duri, maka itu menjadi kiparat dari dosa yang sudah kita kerjakan. Tetapi ada satu dosa yang kalau itu sudah terkena terhadap manusia, dosanya besar, penyakitnya susah untuk disembuhkan. Apa itu nama penyakitnya? Maka menurut Imam Ibn Ruslan di dalam kitab juga, berdasarkan ayat Al-Quran, Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-22, ada satu penyakit yang susah diobatinya dan akibatnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa pun Ustaz penyakit so, kenapa coba? Nah, penyakit dari penyakit hati mah jamak itu mah. Ustaz kita lagi nunggu lari hati kalau bapaknya kan sakit hati lah. Paling ini koma sedina, rombina, telungina, baikan mani. Gitu betul. Nah betul hatinya mah. Tetapi kata para ulama, penyakit yang paling parah dan sangat berbahaya, obatnya susah, bahkan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah nado. Fasyahwatun nafsi ma'ad dunubi mujibatani qaswatal qulubi wa in ab'ada qulubin nasi min rabbina rahiqan bun qasi. Masya Allah, ternyata ini penyakitnya ya. Imam Ibn Ruslan berdasarkan Az-Zumar tadi ayat yang ke-22 mengatakan fasahwatun nafsi ma'adunu, memperturutkan kesenangan hawa nafsu yang disertai dengan kemaksiatan, yakni perbuatan dosa, mujibatani, maka
yang keras. Jadi kalau orang sudah keras hatinya, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya penyakitnya adalah qaswatul qulub, yakni keras hati. Nah, ini adalah gambaran qaswatul qulub, kerasnya hati. Naudzubillah. Bahkan ibu, mari kita perhatikan Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Fawailun, apa tuh? Wailun. Neraka wail wajib. Masya Allah. Ada beberapa ayat yang dimulai dengan fawailun. Fawailul lil mutab. Satu. Yang kedua, fawailul lil musallin. Yang ketiga ini fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Az-Zumar ayat yang ke-22. Allah katakan fawailun, sesungguhnya neraka wel, di makna kecelakaan, lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang keras hatinya. Yang keras hatinya. Di mana apa? Kata Allah, dikatakan min dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelanjutannya itu ulaika fi dhalalim mubin. Mereka adalah orang-orang yang tersesat secara nyata. Jadi orang yang keras hatinya itu dicap oleh Allah sebagai orang yang tersesat secara nyata kalau dia tidak cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yuk kita ukur sekarang nih, saya ini qaswatul qulub enggak sih, gitu ya. Kan qaswatul qulub boten nggih. Apakah hati saya ini keras enggak sih? Maka menurut Imam Ibnul Qayyim, orang-orang yang keras hatinya itu dia memiliki tanda-tanda yang bisa kita ketahui. Yang pertama, yang qaswatul qulub itu tandanya adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan ketaatan dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, tanda orang yang hatinya keras itu adalah meremehkan suatu perbuatan kemaksiatan. Bisa berapa mungkin doang mah, bisa sekali doang mau orang apa. Nah itu adalah meremehkan. Yang ketiganya, tanda dari hati yang mati itu atau qaswatul qulub itu menurut Imam Ibnul Qayyim adalah tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang qaswatul qulub, keras hatinya itu adalah yang ketiga tandanya, dia tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah wonten pinten macam. Akhirnya berhaji jamin lagi. Yang pertama wonten ayat yang sifatnya qauliyah. Sing kekali wonten ayat Allah itu sing qauliyah. Lamun qauliyah niku wonten 30 juz, yakni Al-Qur'anul Karim niku ayat qauliyah. Lamun ayat qauliyah niku yakni jagat-jagat raya. Maknanya apa? Sing langit tekan bumi sampai dengan Sidratil Muntaha itu adalah ayat qauliyah.
ibadahnya juga dapat. Masya Allah, itu kita mengambil pelajaran. Maka orang yang hatinya terbuka, orang yang tidak qaswatal qulub, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, maka bertambah keimanannya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Yang keempatnya, kata Imam Ibnul Qayyim, tanda orang yang keras hatinya dari hidayah Allah itu adalah tidak merasa takut akan janji dan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Cuek be kota. Masya Allah, Masya Allah. Itu tanda orang yang qaswah qulub, hatinya sudah keras. Summa qasat qulubuhum, Allah sudah kuncikan sudah itu. Maka kalau dia tidak cepat-cepat bertobat dan berubah kepada Allah, maka itu akan menjadi pelaknatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, subhanahu billahi min dzalik. Masya Allah. Tanda yang kelimanya, ciri